Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke video part 2 mengenai inheritance ya. Di video ini melanjutkan yang kemarin. Sekarang kita masuk ke konstruktor dan destruktor gitu ya. Kita ke konstruktor dulu. Nah, kemarin kan konstruktor itu adalah fungsi yang bekerja secara otomatis ketika ada objek yang diciptakan gitu. Kita gunakan konstruktor itu misalkan ada data-data tertentu yang harus dimasukkan setiap pembuatan objek. Jadi kita tidak perlu manggil satu persatu seperti ini. Misalkan ini ada dosennya ada 20, kan kita nggak mungkin mau masukkan D1, D2, D3, D4 gitu kan. Kan lebih baik kalau kita menggunakan konstruktor. Jadi ketika ada objek yang dibuat, otomatis fungsinya itu dijalankan. Isinya apa? Nah, di sini kita bisa juga menerapkan buatan konstruktor gitu. Kan ini pemasukan fungsi untuk masukkan data ini kan sebenarnya sudah pasti dilakukan untuk setiap objek yang dibuat. Jadi kita bisa gunakan fungsi get ini kita ganti dengan menggunakan konstruktor. Tuh. Nah, cara pembuatan konstruktor sebenarnya sudah kalian tahu juga kan? Itu dengan cara menggunakan nama kelas. Nah, get-nya ini bisa kita hapuskan karena kan konstruktor itu ketika kita buat objek secara otomatis konstruktor yang bekerja terlebih dahulu kan konstruktor yang ada di kelas induk itu kan. Dan sini fungsi get juga sudah tidak ada, maka itu sebaiknya kita hapus saja. Oke, sudah kita hapus get-nya, lalu kita ubah ke konstruktor. Sekarang ini juga kita hapus get-nya. Nah, cukup menghemat baris programnya. Tuh, iya guys ya. Nah, di sini langsung masukkan nama gitu kan. D2 nama. Kan? Nah, di sini berarti membuktikan bahwa konstruktor itu bekerja. Yang bekerja terlebih dahulu adalah konstruktor yang ada di kelas induk, baru setelah itu yang dari kelas turunan. Nah, berarti kita tidak perlu menggunakan get, kita bisa menggunakan konstruktor untuk masukkan data gitu. Oke, itu untuk konstruktor. Sekarang kita ke multi level inheritance, di mana ada dua level inheritance. Jadi ada induk, ada turunan lagi dari kelas turunan. Kalau kita lihat di ini UML-nya, kita akan buat satu lagi dalam dosen itu ada kaprodi. Oke, baru lagi saya ingatkan kalau kaprodi secara hierarki organisasi di kampus itu kan kaprodi seharusnya di atas dosen. Tapi di sini tempatnya di bawah dosen karena kaprodi itu termasuk bagian dari dosen juga, hanya kaprodi memiliki tugas khusus kan gitu. Misalkan untuk melaporkan progres pengajaran dari keseluruhan dosen yang ada di prodi tersebut. Nah, jadi kita bisa nambahkan satu kelas turunan lagi gitu kan, bernama kaprodi. Lalu kita buat public, dia merupakan turunan dari kelas turunan dosen gitu. Nah, lalu untuk private-nya kita masukkan data progress gitu kan, kita masukkan dalam float ya, karena ada kemungkinan kalau progress dalam persen kan dalam bentuk koma. Lalu float, saya kira itu aja yang bisa dimasukkan. Lalu ke public. Oke, di public kita gunakan ini juga aja. Kita gunakan konstruktor. Oke, masukkan
progres pengajaran di prodi. Nanti ke progres. Yang show juga kita persilakan. Nah, oke. Sekarang kita sudah membuat kelas turunan dari kelas turunan, yaitu kelas dosen. Sekarang kita buat misalkan di sini Java Prodi. Setelah mahasiswa aja ya. Prodi K1. Kita tampilkan K1. Oke, sekarang kita jalankan programnya. Sorry. Prodi. Oke, sekarang coba kita jalankan ya programnya untuk multi-level inheritance. Ini nama, alamat, alamat, Jalan Supriyadi, DN 3 di 4 dan sekarang 50. Nah, di input sini sudah terlihat ya, berarti ya ketika ada objek yang dari kelas turunan paling bawah dibuat, konstruktor dari kelas turunan paling bawah itu dibuat, maka yang dipanggil pertama adalah yang kelas induk paling atas gitu kan, konstruktor kelas paling atas, setelah itu baru konstruktor kelas induk di atasnya, baru level 1, setelah itu baru konstruktor yang ada di level 2 gitu. Ini kita bisa lihat, jadi nama alamat dulu, setelah itu yang dosen, setelah itu baru yang di Kaprodi. Tuh. Nah. Nah, ini tapi tampilannya cuma nama alamat progres, karena di sini yang kita show hanya yang dari ITTP saja. Kita show juga di sini supaya tampil. Oke, supaya cepat saya gunakan yang Kaprodi saja. Oke, kita lihat yang Kaprodi apakah jalan untuk multi level inheritance. Mat dan KP ke set. Nah, ini terlihat. Nah, jadi yang di dosen itu sebenarnya kita tidak perlu masukkan yang show, karena sebenarnya yang show yang ada di TTP Indo itu sudah dipanggil di dosen show ini kan. Jadi kita hapus yang ini, kita langsung ke dosen show. Nah, coba lagi ya. Oke, alamat start DN 2 kasih pengajaran itu. Nah, nama, alamat, dan publikasi progres sesuai dengan semua data yang kita butuhkan, itu dari ITTP masuk, dari sebagai dosen masuk, yang identifikasi, terus sebagai Kaprodi juga ada datanya. Nah, itu adalah multi level inheritance. Jadi kita bisa manfaatkan konstruktor untuk masukkan data, akses deklarasi akses itu untuk memanggil fungsi yang ada di kelas induk-induknya, itu bisa kita lakukan di sini. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke multiple inheritance. Kalau multiple inheritance berarti kan ada dua kelas induk dari satu kelas turunan. Misalkan untuk dosen nih, kita ingin masukkan tambahan berupa apa yang menjadi tambahan ya, kira-kira
Kalau multiple kita bisa buat dia, nah ini sebagai staff dosen juga memiliki NIP misalkan, kita buat aja NIP gitu kan. Nah, kita buat NIP di sini berarti review kita get P atau get saja lah. Nah ini adalah dari dosen seperti ini. Nah kita buat staff gitu ya misalkan untuk masukkan NIP. Nah kita buat di bawah, jadi setelah lokasi tidak masalah masuk kelas itu di bawah. Ini staff itu karena ini kelas induk berarti nggak usah gunakan kelas turunan apa, itu nggak perlu. Nah lalu lalu kita masukkan integer NIP, integer NIP atau char aja ya, char lah, kalau nggak ada perhitungannya juga jadi dalam bentuk char tidak salah. Lalu ini private. Nah oke, lalu yang di public ini kita tambahkan lagi ya, gaji. Yang bedakan dosen dan mahasiswa kan, kalau kita dibayar, kalian membayar kita. Oke, public kita buat konstrukturnya juga jadi supaya langsung masuk ke ada yang dipanggil gitu kan. Staff ini untuk masukkan di masukkan Anda P dua gaji. Nah oke, ini konstruktor, lalu kita buat show. Oke, show-nya berarti kita bisa juga oke. Yang kedua mungkin akan terjadi error ya di sini kita menggunakan konstruktor karena ada dua kelas induk, malah yang dahulu yang harus dijalankan kan gitu. Ini kelas seperti ini. Oke, kalau kelas induk dia tidak bisa mengakses yang ada di kelas turunan kan gitu. Ini dosen tadi kita masukkan satu lagi, ini dapat private lah, private di staff. Oke, coba kita lihat errornya. Oke, karena program itu berjalan dari atas ke bawah, jadi sepertinya staff ini harus taruh di atas. Jadi muncul error ya. Kita taruh di bawah. Staff dan berikan lagi.
Oke, nah ini kan error kan? Karena seperti yang kita pelajari kemarin di video sebelumnya, eh, kelas induk tidak bisa mengakses data atau member yang ada di kelas turunan. Semuanya berjalan satu arah dari kelas turunan ke kelas induk, tapi tidak bisa sebaliknya. Kita hapus. Nah, ini 20 juta DN 2222 kasih 4. Nah, kita lihat di sini berarti yang berjalan terlebih dahulu ini kan dosen tadi ya. Yang berjalan terlebih dahulu adalah dosen yang dari ini ya, ITTP, fungsi yang ada di ITTP dulu. Ini kan konstruktor, berarti konstruktor yang ada di ITTP dulu bekerja. Setelah itu baru konstruktor yang ada di staff. Setelah itu baru konstruktor yang ada di kelas dosen. Itu. Nah, sekarang kita coba kalau ini yang kedua adalah kaprodi. Kalau kaprodi seperti apa? Kita coba. Klik alamat Purwokerto ya. NIP 41 gaji 320 juta. DN 2222 3 kasih 4, progres pengajaran 25 5%. Ini untuk mahasiswa mat PWT juga NIM vertikal IP 3,5. Nah, di sini kita bisa lihat nama alamat aplikasi. Nah, karena show yang ada di bawah tadi tidak kita tampilkan, belum kita panggil, yang kita masukkan di show ini kan hanya kalau kita lihat misalkan di sini ya, di dosen yang show hanya dari ITTP. Jadi di sini yang tampil itu yang hanya dari ITTP saja. Sementara yang kaprodi itu hanya show yang dari dosen ditambah show dari ITTP ditambah dosen tambah dengan progres. Jadi kita harus masukkan juga yang dari staff tadi. Urutannya tuh yang menentukan ini urutannya nama. Ini kan berarti nama itu kan dari kelas ITTP dulu, setelah dari kelas staff, setelah itu kelas dosen. Nah, itu yang menentukan itu berarti dari urutan dalam penulisannya ini. Coba ya kita balik apa pengaruhnya. Apakah jadi staff dulu yang dimasukkan atau tetap ITTP? Jadi apakah tergantung dari ini, tergantung dari urutan ini atau tergantung urutan dari programnya mana yang dijalankan. Nah, di sini terlihat langsung masukkan NIP Anda. Berarti yang dijalankan adalah yang dari kelas staff. Berarti urutan mana dulu yang dijalankan oleh konstruktor itu tergantung dari penulisan kita di kelas turunan itu. Di kelas turunan ini mana dulu yang kita deklarasikan, apakah staff terlebih dahulu atau terlebih dahulu. Itu yang menentukan urutan dari kerjanya konstruktor. Jadi kalau kita kembalikan, oke. Nah, ini nanti yang kerja dari ITTP dan staff dulu. Kita masukkan dulu untuk tampilan di dosen ini, berarti kita tambahkan staff ya. Ini kita gantikan staff. Oke, untuk mahasiswa nggak perlu karena kita tidak panggil. Nah, untuk ini karena dosen sudah diubah, atau otomatis dia akan juga berubah juga. Oke. Sekarang kita coba lagi multiple inheritance. Dulu lagi sekarang. Oke, masukkan nama, RT, alamat, Blitar, IP. Nah, sekarang IP
kelas dari kelas ITTP, setelah itu kelas staff, tekan terus NIDN berarti masuk ke kelas dosen. Terus ini yang kaprodi kita lihat mat P I NIDN kedua. Nah, ini setelah dosen, kaprodi, itu mahasiswa, ini PK 4. Nah, di sini kita bisa lihat data diri yang tercantum, nama alamat dari kelas ITTP, ini bergaji dari kelas staff, ini bergaji dari kelas dosen. Sementara untuk kaprodi ditambahkan ada dari progres miliknya sendiri, gitu kan. Karakteristiknya sendiri itu progres. Kalau mahasiswa karakteristiknya sendiri adalah NIM dan NIP. Itu. Nah, itu adalah contoh pembuatan multiple. Tadi ada multiple, ada inheritance. Sebelumnya kita belajar multi level inheritance. Lalu sebelumnya lagi kita belajar konstruktor dan struktur dalam inheritance. Itu yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.